Ya, ponselnya tolong diletakkan supaya gambar yang ada di tampilan tidak bergerak ya. Jadi sebentar, kalau masih ada temannya masuk, saya langsung terima saja dan masuk bergabung di room. Jadi baiknya kita mulai. Sebelumnya izin saya tampilkan share screen. Bagaimana, sudah muncul di layar? Halo? Sudah muncul di layar? Sudah, Bang. Ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bang. Alhamdulillah. Kabar baik. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lihat di sini masih sudah ada 8 orang temannya yang bergabung, dan sambil kita menunggu yang lain setelah masuk. Ada pulang ada. Ada di sini. Saya lampang. Ada semua. Iya. Iya. Sebelumnya saya minta kesediaan temannya satu orang untuk baca doa. Syaratul Sita bisa baca doa. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ananda sudah baca doa. Semoga kegiatan kita hari ini dilancarkan. Sebelumnya saya tampilkan tema pembelajaran kita hari ini. Apakah sudah muncul di layar? Tema 9, menjelajah angkasa luar, benda angkasa luar dan rahasianya, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah yang pertama, jadi setelah pembelajaran ini selesai, kita diharapkan dapat menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya dengan tepat. Yang kedua, dengan melengkapi tabel perbandingan jarak antara planet yang satu dengan yang lainnya dari matahari, kita mampu mengurutkan planet anggota tata surya menurut jaraknya dengan matahari dengan tepat. Yang ketiga adalah dengan melengkapi diagram, siswa mampu menyampaikan hasil telusuran tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi dengan tepat. Dan yang terakhir adalah
mengilustrasikan cerita dalam gambar, kita mampu menyampaikan cerita sesuai dengan jalan cerita dengan tepat. Jadi inilah 4 tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini. Jadi sebelumnya saya mau bertanya, di sini ada 3 pertanyaan. Jika kita memandangi langit yang cerah pada malam hari, apa yang kita lihat? Nah, aku bisa sekalian menyalakan mikrofonnya untuk menjawab. Silakan. Jika kita memandangi langit pada malam hari, apa yang kita lihat? Bulan. Bulan. Selain bulan, apa lagi? Bintang. Bintang. Apa lagi? Ya. Pada malam hari yang cerah, kita biasanya melihat bulan, bintang. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah langit yang kita lihat di bumi sama dengan keadaan yang sesungguhnya? Tidak. Mungkin bisa anakku sekalian bisa dicontohkan mengapa tidak sama atau kapan tidak sama dengan keadaan yang sesungguhnya? Bulan itu bentuknya apa? Bulan. Kapan kita melihat bulan itu tidak bulat? Saat matahari tidak mengenai semua bagian terbenam. Saat matahari Tidak mengenai tidak bagian dari bulan. tidak mengenai memancarkan sinarnya penuh ke bulan. Itu dikatakan apa? Peristiwa apa? Peristiwa gerhana? Gerhana? Posisi di tengah adalah bumi. Gerhana bulan. Gerhana bulan. Mengapa terjadi gerhana bulan? Karena bumi menghalangi cahaya. Karena bumi menghalangi cahaya matahari. Sedangkan kita tahu bahwa bulan itu tidak memancarkan cahayanya sendiri, tapi hanya memantulkan cahaya matahari. Luar biasa anakku semua. Oke, tepuk tangan semua. Oke, pertanyaan ketiga sebelum kita masuk di materi pembelajaran, materi inti. Apakah kita bisa membayangkan apa yang terjadi di langit? Apakah kita bisa membayangkan apa yang terjadi di langit? Bagaimana proses revolusi atau rotasi yang terjadi dalam planet ini? Ya, anakku semua, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang proses revolusi dan rotasi. Bagaimana planet-planet mengelilingi matahari. Selain mengelilingi matahari juga berputar pada porosnya atau sering disebut dengan perputaran bumi pada porosnya disebut dengan masih ingat? Disebut dengan rotasi. Ya. Oke, perhatikan pada gambar. Apa yang kita lihat dari gambar tersebut?
Bisa disebutkan, bisa dijelaskan apa yang Anda lihat dari gambar tersebut? Bintang. Bintang. Menurut gambar ini, berdasarkan gambar ini kelihatannya pada saat kapan? Siang atau malam? Malam. Malam ya. Malam karena bintangnya kelihatan. Oke. Yang kedua, hal apa yang akan kamu ketahui dari gambar tersebut? Apa kira-kira yang membuat kita bertanya dari gambar tersebut? Halo? Apa yang membuat kita bertanya dari gambar tersebut? Mengapa bintang hanya muncul di malam hari? Luar biasa, tepuk tangan dulu. Saya tidak menyangka Anda bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan kreatif seperti ini. Mengapa kita bisa melihat tunggu, saya izinkan dulu temannya masuk. Mengapa kita cuma melihat bintang pada malam hari? Ada teman yang bisa menjawab? Apakah itu bintang menghilang kalau siang? Apakah itu bintang memang tidak ada di tempat kalau siang? Iya. Halo? Hai. Apakah bintang tidak ada kalau siang? Sehingga tidak terlihat? Atau karena cahayanya kalah dibanding dengan cahaya matahari? Mana terang cahaya bintang dengan cahaya matahari? Terang. Terang cahaya matahari. Jadi itulah sebabnya kalau siang cahaya bintang tidak terlihat di bumi. Karena cahaya matahari mendominasi atau lebih terang dibanding dengan cahaya bintang. Padahal sesungguhnya bintang itu tetap ada. Ya, seperti itu. Apakah terlihat di gambar? Terlihat di gambar? Lihat. Ya, untuk bacaan ini saya persilahkan temannya untuk bergantian baca. Nanti saya lanjutkan dengan temannya yang lain. Siapa yang bisa baca paragraf 1? Syaratul Sita. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Cahaya tersebut tersusun atas gas-gas antara lain Hidrogen dan helium. Bintang memiliki warna yang bermacam-macam. Ada yang berwarna merah, jingga, kuning, putih, hingga berwarna biru. ya. Perbedaan warna-warna tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan bintang tersebut. Oke. Silahkan Nisfatul Haira bisa dilanjut paragraf selanjutnya. Matahari adalah salah satu contoh bintang. Matahari merupakan
bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Hal ini menyebabkan cahaya matahari tampak lebih terang. Ukuran matahari tampak lebih besar jika dilihat dari bumi bila dibandingkan bintang-bintang di dalam tata surya. Iya. Lanjut, Ahyan, paragraf selanjutnya. Matahari memiliki. Ahyan, silakan nak. Tunggu. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan Paragraf 3 cahaya. nak, paragraf 3. Matahari memiliki volume. Paragraf 3. Matahari memiliki volume yang sangat besar, yaitu sekitar 1 juta kali volume bumi. Dengan ukurannya yang sangat besar itu, matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar pula. Gaya gravitasi matahari kurang lebih 28 kali lebih besar daripada gravitasi bumi. Gaya gravitasi tersebut menyebabkan gaya tarik-menarik antara matahari dengan planet-planet dan benda langit lainnya. Hal ini yang menyebabkan matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh 8 planet. Ke-8 planet tersebut memiliki jarak yang bervariasi dari matahari. Jarak dari matahari ke Merkurius sekitar 57,9 juta kilometer. Venus Venus berjarak 108 juta kilometer, ke Bumi berjarak 150 juta kilometer, dan ke Mars berjarak 228 juta kilometer. Sedangkan jarak matahari ke planet di luar yaitu Jupiter adalah 779 juta kilometer, ke Saturnus berjarak 1430 juta kilometer, ke Uranus berjarak 2880 juta kilometer, dan paling jauh jarak ke Neptunus yaitu sejauh 4500 juta kilometer. Ya, terima kasih Ananda sudah membaca. Nah, sekarang di sini ada lembar kerja yang Ananda nantinya akan kerjakan. Jadi untuk saat video conference ini saya memberikan ilustrasi atau deskripsi cara mengerjakan. Materinya nanti saya kirim lewat Google atau di grup WA ya. Jadi cara mengerjakan LKPD ini tadi kan sudah ada jarak planet matahari dari matahari. Tadi Merkurius itu jaraknya 58 juta kilometer. Perbandingan jarak antara planet dalam gambar 58 itu selalu menjadi pembagi. Jadi di sini jaraknya Merkurius, planet matahari, nama planetnya Merkurius ke matahari itu 58 juta kilometer. Jadi 1 banding 58 banding 58. Bagaimana Anda semua? Masih mendengar? Masih mendengar? Wow. Ya, jadi 58 bagi 58. Jadi ini tugasnya nanti ya. Setelah Vicon ini berakhir, ini tugasnya nanti. Nanti akan dikumpulkan di lewat Google Classroom-nya. Nanti pula saya akan bagikan LKPD ini untuk dikerjakan. Ini cuma semacam instruksi untuk mengerjakan LKPD nantinya. Jadi 58 bagi 58 itu jawabannya 1. Ya. Venus yang jaraknya tadi, Venus itu 108 juta kilometer.
Jadi perbandingannya 108 dibanding atau bagi 58 sama dengan 2 kali jarak. Ini perbandingan terdekat ya. Artinya tidak mesti sama persis dengan penghitungan kalkulator atau mesin hitung. Ini cuma membandingkan jarak antara planet ke matahari. Tujuan apa yang kita capai di sini? Tujuannya adalah untuk mengurutkan planet-planet yang terkait dengan materi atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya. Jadi tujuan sebenarnya di sini adalah untuk mengurutkan planet. Mulai dari yang terdekat sampai ke yang terjauh. Itu sebenarnya tujuannya. Bumi 150 dibanding 58 sama dengan 2,6 kali. Ya. Begitupun nanti dengan planet-planet lainnya. Jadi di sini dituliskan semua nama planet. Dan berapa jaraknya dan berapa perbandingannya. Setelah kita dapatkan perbandingan jarak antar planet tersebut, kita sudah bisa menyimpulkan dari kegiatan menemukan perbandingannya tadi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah untuk menemukan urutan planet-planet berdasarkan jaraknya dengan tepat. Jadi tinggal dilihat nanti yang mana paling kecil perbandingannya, berarti itu planet yang terdekat dengan matahari. Bagaimana Ananda semua? Paham instruksinya? Halo? Paham instruksinya? Paham. Ya, jadi meskipun tidak pakai alat hitung, nanti bisa ditemukan perbandingannya. Kalaupun memakai alat hitung itu lebih tepat lagi. Jadi silakan Anda semua nanti silakan menggunakan potensi yang ada untuk mengerjakan LKPD 1 ini. Oke, tadi kita sudah membaca sebuah cerita. Dalam sebuah cerita kita kenal istilah alur cerita atau plot. Boleh saya bertanya sama Nanda semua? Halo? Hai. Siapa yang suka menonton film di televisi? Saya. Saya Puang. Iya. Secara teori, film di televisi itu merupakan suatu rangkaian cerita yang divisualkan atau ditampilkan. Sama halnya ketika kita membaca sebuah bacaan teks fiksi atau non-fiksi lainnya. Ya. Mengapa saya bilang sama? Contoh, ketika kita menyaksikan sebuah video atau film, kita bisa menceritakan isi dari film tersebut kepada orang-orang di sekitar kita yang tidak melihat film itu. Kita bisa menceritakan mulai dari awal. Dari awal, biasanya awal cerita itu memperkenalkan tokohnya. Siapa tokoh yang ada dalam cerita? Siapa pelakunya? Kalau di film, siapa artisnya? Siapa nama artisnya? Yang kedua, atau masih terkait dengan yang pertama, kalau kita sudah paham siapa tokohnya, siapa orangnya, siapa aktornya, bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya. Kadang kita lihat menonton di televisi itu ada karakter yang menjengkelkan.
Kalau tokoh ini yang muncul sifatnya kurang baik, misalnya selalu mencelakai karakter yang lain, itu peran antagonis namanya. Memang disetting, disusun untuk membuat masalah. Karena langkah kedua dalam sebuah cerita adalah permasalahan atau konflik. Biasanya orang tua kita di rumah atau orang-orang di sekitar kita ikut terbawa perasaannya kepada film yang ditontonnya. Makanya ibu kita biasa menonton di rumah atau orang-orang di rumah menonton terkadang jengkel melihat tokoh yang ditampilkan dalam sebuah video. Mengapa jengkel? Karena mereka memahami atau menghayati, mendalami peran yang ditampilkan oleh seorang tokoh. Itu langkah kedua. Langkah ketiga adalah bagaimana menemukan solusi dari masalah yang telah dibuat dari sebuah film atau cerita. Jadi kalau tidak ada konfliknya, tidak ada masalah dalam sebuah cerita, itu tidak akan heboh. Filmnya tidak akan menemukan sebuah makna yang ada di dalamnya. Karena film yang ada itu sebenarnya adalah sebuah pembelajaran bagi kehidupan kita. Entah itu adalah pengalaman buruk dari seseorang yang harapannya menjadi pengalaman untuk kita supaya kita tidak mengikuti perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Atau bernilai positif memang langsung untuk mengikuti karakter tokoh yang ada dalam film tersebut. Kalau memang contoh karakternya baik. Dan menghindari mengikuti untuk yang bersifat negatif yang ditampilkan dalam peran tokoh tersebut. Paham anak-anak semua? Paham. Di sini. Paham. Ya. Paham. Oke, anak-anak semua di sini perhatikan. Ini ada sebuah cerita. Sudah lihat semua Nanda? Sudah. Judulnya apa? Berapa? Judulnya apa? Langit di Wairebo. Langit di Wairebo. Ya, oke. Langit di Wairebo. Ya, ini adalah sebuah cerita. Instruksinya nanti apa? Kita diharapkan mendalami ini cerita, membaca atau menyimak dengan seksama, dengan baik untuk memahami alur cerita. Mungkin belum terlalu paham kita tentang plot atau alur cerita, meskipun kita sebenarnya seringkali menceritakan cerita atau film yang kita lihat di televisi. Sebenarnya itulah yang dikatakan dengan alur cerita. Atau biasa kita pergi bermain atau berlibur ke suatu tempat. Ketika kita kembali, kita menceritakan sama orang-orang terdekat kita. Mulai dari awal sampai di akhir. Itu sebenarnya adalah plot. Itu sebenarnya ada alur cerita yang kita ceritakan kembali kepada orang yang mendengarkan. Jadi harapannya nanti setelah pembelajaran ini berakhir adalah kita bisa menceritakan ulang untuk menemukan plot atau alur cerita yang ada di dalam cerita ini. Saya berikan waktu 2 menit. Silahkan baca dulu cerita ini. Atau mungkin ada temannya satu orang yang bisa membacakan bergantian per paragraf. Silahkan supaya temannya yang lain bisa ikut menyimak apa yang dibaca oleh temannya. Silahkan. Halo? Hai.
Iya, silakan satu orang nak baca materinya supaya temannya lain ikut mendengarkan dan menyimak kita sama-sama bergantian. Satu orang silakan baca nak. Ahyan? Malam Ahyan, silakan baca. Malam ini kita untuk pertama kalinya menginap di sebuah kampung terpencil yang sangat terkenal. Akhir-akhir ini di penjuru negeri nama kampung itu adalah Kampung Werebo yang terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Kampung itu adalah bagian dari desa Sekitar Lenda, Kabupaten Manggarai, ada di buku siswa ini. Polres Nusa Tenggara Timur bersama dengan kedua orang tuanya serta beberapa orang lainnya. Kita bersemangat menikmati petualangannya waktu di tenaga yang ia habiskan untuk merempuh perjalanan mendaki menuju kampung itu cukup membuatnya beberapa kali hampir patah semangat. Namun kini ia merasa tidak pernah menyesalinya. Pemandangan yang kan di kampung terpencil itu telah membawa senam kelelahan. Ya, oke, terima kasih Ananda. Jadi sebentar kita baca sama-sama dengan tema ini, dengan cerita ini untuk menjawab atau mencapai tujuan pembelajaran pada materi ini. Jadi nanti Ananda semua membaca dengan seksama cerita ini untuk menemukan karakter-karakter jalan cerita atau plot yang ada dalam cerita. Mungkin pertanyaan sederhananya seperti ini. Judul dari cerita ini apa? Ada yang bisa sebutkan? Langit Dewi Rebo. Itu salah satu informasi penting yang bisa kita dapatkan dalam cerita ini. Yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, supaya Ananda bisa memahami seperti apa yang akan sebentar kita lakukan. Siapa tokoh yang ada dalam cerita? Gita. Siapa lagi? Siapa lagi selain Gita? Ada 2 orang tokoh di sini. Perhatikan baik-baik. Jadi sebentar membaca teks cerita tidak dibaca secara gamblang, tapi dihayati untuk menemukan plot atau alur cerita yang ada di dalam bacaan. Selain Gita, sudah ada yang menemukan? Kata pertama dalam paragraf 1, siapa? Ayah. Jadi ini percakapan antara Gita dan ayah. Dia pergi ke suatu tempat yang jauh. Mengapa jauh? Mengapa bukan di kota? Karena gemerlap cahaya di kota itu tinggi. Kalau kita berada di tempat yang terang, susah kita untuk melihat bintang. Tapi ketika kita berada di tempat yang gelap, bintang itu mudah terlihat. Di sini tempatnya sangat jauh dan melelahkan, tapi setelah sampai di sana, rasa lelah itu seakan terbayar dengan keindahan panorama yang ada di langit atau di angkasa. Jadi harapan saya Ananda sebentar bisa menyimak bacaannya dengan seksama ya. Nanti ada LKPD yang akan dikerjakan setelah
video conference ini berakhir. Ini bacaannya nanti saya akan kirimkan. Evolusinya nanti seperti ini, ada juga nanti saya kirimkan. Siapa nama tokoh? Ini tadi sudah terjawab. Yang kedua, kejadian apa yang terjadi dalam cerita tersebut? Apa yang dimaksud dengan bintang? Apakah yang menjadi penyebab sehingga matahari menjadi pusat tata surya? Tuliskan urutan nama planet berdasarkan jarak paling dekat dari matahari beserta jaraknya. Khusus untuk nomor 5 ini didapat jawabannya dari tabel atau diagram tadi. Perbandingan. Ya. Jadi nanti setelah diurutkan, ditemukan perbandingan jaraknya, berarti kita sudah memahami ini planet yang terdekat. Urutan pertama yang terdekat, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ananda sudah paham? Atau ada pertanyaan? Ya? Ananda sudah paham? Halo? Hai. Bagaimana, Ananda sudah paham? Paham ya. Jadi LKPD-nya tolong diamutkan dulu. Jadi mute dulu ya. Jadi setelah pembelajaran ini nanti saya akan kirimkan LKPD dengan materinya untuk dikerjakan di rumah ya. Paham? Oke, sekarang perhatikan. Sekarang saya mau membagikan jambornya. Saya mau membagikan jambornya. Saya membagikan jambornya di kolom chat. Sudah lihat di kolom chat? Sudah, Bang. Ada pesannya masuk? Ada pesannya masuk di kolom chat? Ada, Bang. Oke, silahkan dibuka kolom chatnya. Silakan dibuka kolom chatnya dan klik dari kolom chat tersebut. Sudah ada yang bergabung? Tulis namanya yang bergabung. Tulis namanya yang bergabung. Saratul Sita sudah bergabung. Ayo, saya tunggu yang lain. Windy sudah bergabung. Sarah Ramadhani sudah bergabung. Nisfatul Haira sudah bergabung. Ayo yang lain, Nak, silakan bergabung. Saya beri kesempatan 1 menit lagi untuk bergabung. Febriani, silakan bergabung. Halo? Halo? Hai. Ya. Hai. Bagaimana temannya yang lain? Vika sudah bergabung?
Belum. Ayo bergabung nak, silahkan. Seperti caranya yang kemarin. Tidak bisa, Pak. Coba jawab itu nak, tulis namanya baru jawab benar atau salah. Ada pertanyaan di Jamboard. Ada pertanyaan di Jamboard. Silakan dijawab, ditulis dulu namanya, baru ditulis benar atau salah. Menggunakan kotak teks ya. Papan tulisnya jangan dicoret-coret nak. Papan tulisnya jangan dicoret-coret. Matahari adalah sebuah bintang. Benar atau salah? Silakan tulis namanya, baru jawabannya. Apakah matahari itu termasuk bintang? Benar atau salah? Silakan, saya tunggu 1 menit. Bentar dulu, Pak. Baru gimana download, Pak? Halo? Halo? Hai. Ya. Hai. Sudah ada temannya yang menjawab. Matahari adalah sebuah bintang, benar atau salah? Nisfatul Haira menjawab benar. Windy menjawab benar. Sahra Ramadhani menjawab salah. Siapa yang ketiga ini? Febriani benar. Syaratul Sita benar. Ya. Saya tanya kembali, apa alasannya mengapa mengapa matahari dikatakan sebagai sebuah bintang? Ya. Mengapa matahari disebut sebagai sebuah bintang? Bisa dijawab langsung nak, silahkan untuk mengkonfirmasi jawabannya. Ya. Karena matahari bisa memancarkan cahayanya sendiri. Karena matahari bisa memancarkan cahayanya sendiri. Sedangkan kita pahami bersama bahwa
Bintang itu adalah planet yang bisa memancarkan cahayanya sendiri. Jadi kalau malam itu kita biasa melihat bintang yang berkedap-kedip, itu bukan karena memang berkedap-kedip, tapi itu karena perubahan suhu yang ada di angkasa atau di atmosfer. Seperti itu ya. Dan pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan kedua terakhir adalah bulan termasuk bintang. Benar atau salah? Ya, silakan Anda jawab. Bulan termasuk bintang. Benar atau salah? Silakan Anda. Silakan Anda jawab di Jamboardnya. Tulis namanya nak ya, tulis namanya. Nisfatul Haira salah, Sahratul Sita salah, Sahra Ramadhani salah. Windy menjawab salah. Ada satu orang nak di sini yang tidak menulis namanya. Ini satu orang tidak tulis namanya. Febriani salah. Oh, Muhammayan juga menjawab salah. Ya. Pertanyaan konfirmasi, mengapa bulan tidak termasuk bintang? Silakan dijawab langsung saja, nak. Silakan dijawab langsung saja. Karena tak memiliki cahayanya sendiri. Karena bulan tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Ada jawaban lain? Sepakat semua? Silakan kembali ke Meet-nya, nak. Silakan kembali ke Meet-nya. Silakan kembali ke semua ke Meet. Tinggalkan Jamboardnya. Ya, tinggalkan Jamboardnya. Tiara Puspitasari bergabung ke Meet. Ya. Oke. Jadi, lewat pertanyaan tadi, dua macam pertanyaan tadi dan pertanyaan-pertanyaan konfirmasi, kita sudah menemukan sebuah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Matahari itu termasuk bintang atau bukan? Bukan. Matahari itu termasuk bintang atau bukan? Matahari termasuk bintang karena matahari mampu memancarkan cahayanya sendiri. Yang kedua, bulan tidak termasuk bintang. Matahari. Bulan tidak termasuk bintang. Mengapa? Karena bulan tidak mampu memancarkan cahayanya sendiri. Pertanyaan selanjutnya, mengapa bulan terlihat bercahaya pada malam hari? Karena bulan mendapat pantulan cahaya dari matahari. Karena bulan memantulkan cahaya dari matahari. Oke. Untuk kegiatan terakhir, saya mau tahu semua Anda semua, silahkan menulis di kolom chat, jawab pertanyaan saya yang terakhir. Kolom chat ya, bukan di Jamboard.
Silakan dijawab nak di kolom chat. Bagaimana perasaan Ananda belajar hari ini? Senang. Senang. Apalagi? Senang. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Perasaan Ananda semua senang belajar hari ini. Jadi sebentar saya akan kirimkan LKPD yang mau dikerjakan hari ini. Ya. Pembelajaran daring, aktifkan semua kameranya, nak. Ada Tiara Puspitasari sama Vika Ramadhani. Diaktifkan kameranya semua. Ini konfirmasi terakhir sebelum kita akhiri konferensi ini. Jadi tugasnya hari ini adalah sebentar saya akan kirimkan LKPD beserta materi yang akan dikerjakan. Jadi nanti dikerjakan di bukunya dan dikirim ke Google Classroom yang Ananda punya. Paham semua? Paham semua? Masih semangat semua? Masih fokus semua? Oke. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, saya mau Ananda semua mengikuti instruksi saya. Saya mau lihat apakah hari ini masih fokus atau bagaimana. Coba ikuti apa yang saya instruksikan. Ikuti apa yang saya bilang dan abaikan yang saya lakukan. Paham? Paham? Ikuti apa yang saya bilang. Ikuti apa yang saya bilang. Ikuti apa yang saya bilang dan abaikan apa yang saya lakukan. Ya? Paham. Oke. Pertama, coba pegang telinganya. Coba pegang telinganya. Ya. Coba pegang hidungnya. Coba pegang mulutnya. Oke, tepuk tangan semua buat Ananda hari ini. Tepuk tangan semua buat Ananda hari ini. Luar biasa. Jadi pesan terakhir saya bahwa di masa pandemi ini kita butuh imun. Jadi Ananda semua silahkan mari kita tetap jaga imun, jaga kesehatan. Dan hari ini adalah besok sudah memasuki kegiatan, sudah memasuki bulan Ramadan. Untuk itu saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah. Selamat menjalankan ibadah puasa dan tetap fokus, tetap semangat dalam pembelajaran selama ini. Untuk terakhir, ada yang bisa membaca doa? Karena hari ini kita dilancarkan oleh Allah, apa yang akan kita kerjakan semoga mendapat berkah di sisi Allah. Muhammad Ahyan, silakan nak pimpin temannya baca doa. Muhammad Ahyan, silakan aktifkan mic-nya. Silakan pimpin temannya untuk baca doa. Muhammad Ahyan, silakan pimpin temannya baca doa. Sebelum kita akhir pembelajaran hari ini, mari kita baca doa. Doa dimulai. Ya, saya akhiri pembelajaran hari ini dengan kata bijak bahwa yang belajar hari ini adalah pemilik masa depan. Yang tidak belajar hari ini adalah orang-orang yang ingin masa depannya suram. Jadi untuk Ananda semua, semangat belajar, semangat, semangat, semangat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tunggu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tunggu LKPD-nya saya kirimkan ya. Ya, tunggu LKPD-nya saya kirimkan. Ya, Bang.